kakinya. Betapa indah ketika iblis dengan Juma dan kawan-kawan dijadikan tumpuan kakinya. Seperti yang telah nubuat tentang Mesias, bahwa Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku supaya musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kaki. Nah, Bang Juma dengan kawan-kawan Api perlu berkemas-kemas untuk bertempat tinggal di bawah tumpuan kaki Yesus, supaya hidup kami orang Kristen ini aman. Kami nggak juga mau direcokin sama kalian, ya. Nah, nanti setelah Yesus menjadikan kalian tumpuan kakinya, maka kami akan konser. Kami akan konser karena kami udah nggak diganggu lagi sama kalian, ya. Makanya saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa yang sudah menjadikan iblis dan Juma dan kawan-kawan menjadi tumpuan kaki Yesus untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, baik. Bukti akurat bahwa Yesus itu kemudian hancur lebur oleh iblis dalam konsep agama Kristen berdasarkan buku Kristen, bukan asumsi ya, tapi bukunya sendiri yang mengatakan itu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diserahkan pada hari Tuhan. Jadi semua orang itu diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Bahaya ini. Kemudian juga diterangkan di dalam Ibrani 2 nomor 14. Di situ jelas dikatakan bahwa supaya oleh kematian Yesus dia memusnahkan dia kemudian, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis ini berkuasa atas maut. Yesus mengalami maut. Berarti Yesus kena pancung oleh iblis. Karena penguasa maut itu adalah iblis, dan Yesus mengalami maut. Digorok dia, disembelih dan diserahkan ke alam maut, berarti diserahkan ke alam iblis. Jadi kalau melihat keadaan yang sesungguhnya berdasarkan Bible, untung saja apologet Islam selalu membela Yesus. Tapi kalau kita ikuti irama Bible, maka Yesus itu diserahkan kepada iblis, karena iblis itu adalah yang berkuasa atas maut. Yang berkuasa atas maut itu adalah iblis, dan Yesus pernah masuk ke dalam alam maut, dibunuh oleh iblis itu sendiri. Jadi tak berdaya, tak berdaya, tak ada berdaya. Makanya di dalam Islam dikatakan bahwa ajaran Yesus, ajaran Kristen, ajaran salib itu semua ajaran yang dibengkokkan dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Adanya Kristen hasil dari makar terhadap ajaran Nabi Isa. Itulah bukti yang tadi 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Artinya orang-orang Kristen ini harus diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Lucu ya? Lucu. Oke. Lucu itu. Jadi gini. Jadi Yesus kasihan pernah diserahkan ke alam iblis. Ya Allah ya kan. Silakan. Nah, inilah akibat karena Juma dan kawan-kawan ini udah ketar-ketir menghadapi apa yang namanya janji Yesus. Bang Juma, Yesus sudah berjanji Bang, bahwa kalian, kalau kata Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sekarang hanya menantikan di mana semua musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Jadi memang saya melihat memang indah ya nasibnya mereka ini ya. Mereka ini hidup hanya untuk dijadikan tumpuan kaki Yesus. Saya rasa Yesus ini agak kejam ya. Kenapa Tuhan engkau begitu kejamnya? Engkau tidak membunuh iblis, tapi engkau menjadikan iblis dengan Juma dan kawan-kawan ini menjadi tumpuan kakinya. Karena bagaimanapun kita nggak bisa memungkiri Juma ini anaknya Lucifer. Ya, makanya ada mirip-miripnya dikit.
Nah, makanya Juma ini mengikuti keinginan bapaknya, yaitu Lucifer, yaitu iblis. Makanya Juma dengan iblis akan dijadikan tumpuan kaki Yesus. Gue bilang emang Yesus memang paten luar biasa ya. Udah duduk di, makanya Yesus berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ya memang puji Tuhan, Juma dengan iblis memang tinggal di bumi. Nah, makanya firman Allah berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Makanya iblis dengan Juma dengan seluruh pasukannya akan dijadikan tumpuan kaki Yesus ketika Yesus datang kembali. Setelah itu, setelah dijadikan tumpuan kakinya, setelah diinjak-injak, maka dicampakkanlah iblis dengan seluruh Beelzebul, pasukannya, setan-setan kuntilanak serta dengan Juma dicampakkan ke lautan api. Hal ini sudah dilihat oleh teman saya si Ray. Dia mendapat mimpi, dia bermimpi Juma diseret-seret oleh beruang hitam, berjubah hitam ke lautan api. Nah, makanya saran saya untuk pengikut Juma, tinggalkanlah si Juma, nanti kalian ikut diseret-seret, dicampakkan kalian ke lautan api. Cukup ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya bukti iblis itu berkuasa atas diri Yesus. Ketika kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Yudas berhasil mengkhianati Yesus. Dipantek dia dalam pemahaman Kristen, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Iblis berhasil membunuh Yesus. Tak ada cerita Yesus berhasil membunuh iblis. Gak ada dalilnya. Maka matilah iblis, ya, atau disembelihlah iblis, atau disaliblah iblis. Tak ada. Yang ada Yesus yang disalib, yang ada Yesus yang dikhianati, yang ada Yesus yang menjadi mayat. Iblis tidak pernah jadi mayat, hanya Yesus. Berarti dalam hal ini iblis dan Kristen sama-sama berjaya menjadikan Yesus itu menjadi hal yang takluk kemudian kepada iblis. Itu pasti. Iblis merasuki Yudas tujuannya agar Yesus berhasil dibunuh. Dan atas dibunuhnya Yesus, Kristen tepuk tangan. Atas dibunuhnya Yesus oleh iblis, Kristen kemudian berbahagia. Kristen kemudian merasa terjamin keselamatannya atas keberhasilan setan membunuh Yesus. Ini adalah satu hal yang menggelikan gitu loh. Ketika sang iblis berhasil membunuh Yesus, yang merasa mendapatkan hadiah Kristen, yang merasa mendapatkan juru selamat Kristen, yang berhasil kemudian mendapatkan keselamatan adalah Kristen. Jadi yang panen atas kematian iblis Yesus yang dilakukan oleh iblis, yang panen adalah Kristen. Jadi Kristen ini adalah anak-anak iblis. Silakan Anda keluar dari lingkaran itu. Monggo. Yesus kan sudah bangkit dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Iblis ngapain? Iblis nggak bisa berkuasa lagi atas Yesus. Dan Yesus sudah berjanji bahwa dia akan datang kembali, akan mencampakkan iblis ke lautan api. Saya bacakan ayatnya ya, supaya kita nggak disangkanya ngarah. Ya, Matius 25, inilah nasib iblis dengan Juma dan kawan-kawan di hari penghakiman terakhir. Ternyata yang jadi hakim di akhir zaman itu ternyata Yesus. Juma dengan iblis berdiri di hadapan singgasananya Yesus. Kebetulan Juma kan duduknya kan paling pojok, dia berdiri, dia paling pojok sebelahan sama si Beelzebul. Nah, apa yang terjadi? Yesus berkata di Matius 25,
Saya bacakan ya. Dan raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Dan ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya. Kebetulan nanti di hari penghakiman kan Juma ini dengan iblis kan berdiri di sebelah kiri. Nah, Yesus berkata apa? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi Yesus sendiri sudah mengatakan nanti di hari penghakiman terakhir Yesus akan mengenyahkan iblis dengan seluruh kalian, ya, yang menolak Yesus sebagai anak tunggal. Anak tunggal kalian nabi-nabikan, matilah kalian. Makanya kalian akan dijadikan tumpuan kaki Yesus Kristus, dan disitulah kalian akan disiksa di dalam api yang kekal. Yesus bangkit dari kematian membuktikan bahwa iblis tidak berkuasa atas dia. Ketika Yesus naik ke sorga, apakah kenapa iblis nggak ikut? Karena kenapa? Karena iblis palanya udah diinjak. Kurang ajar, turun kau di bawah kau. Lontong, ngapain kau ikut-ikut naik ke surga? Jadi Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, dan sebentar lagi ia akan menjadikan seluruh musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Dan saya sebagai hamba Tuhan memberitakan berita yang sangat mengerikan ini. Oleh sebab itu bertobatlah kalian, karena jurus-jurus kalian berdebat juga itu aja kok ya, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan ya. Kalian tuh orang sesat. Bertobat kalian sebelum Yesus membunuh kalian di perang Armageddon yang sudah dijanjikannya bahwa kalian akan ditangkap. Dikatakan dalam Wahyu pasal 19, maka binatang itu, dan binatang itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Nah, jadi jangan sampai Yesus datang kembali kedua kali, dibakar dan dibunuhnya kalian. Kasihan kalian, nasib kalian. Yesus itu sudah bangkit menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku, menunjukkan bahwa nama Yesus berkuasa di muka bumi ini, di surga dan di langit, bahwa dia adalah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jujur ya, saya ini sudah menguasai perdebatan 98% di dunia ini. Jadi saya tidak merasa ada suatu perlawanan dari kalian, karena sudah waktunya kalian tamat. Ya, saya juga sudah sering menggebuki para apologet muslim, tidak ada perlawanan, gitu-gitu aja jurusnya, paling keroyokan. Tapi kalau 1 lawan 1, jujur nggak ada perlawanan. Bertobat kalian sebelum Yesus membunuh kalian di lautan api dan belerang. Luruskan jalan Tuhan. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tidak peduli apapun yang diocehkan oleh orang yang kerasukan roh setan ya. Saudara Luga tadi mengatakan Yesus bangkit, iblis ngapain? Iblis merasuki Kristen. Jangan Anda tanya iblis ngapain. Iblis masuk ke dalam setiap orang-orang Kristen, sehingga orang Kristen dengan wujud manusia tapi menyembah kepada anak orang. Siapa yang mengajarin Kristen menyembah Yesus? Yesus? Bukan. Elohim? Bukan. Nabi Musa? Bukan. Abraham kali? Bukan. Lalu siapa? Iblis. Itulah tujuannya mereka merasuki Yudas. Yesus mengatakan di Markus 14 nomor 21, Matius 26 nomor 24. Yesus memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang Yesus. Kata Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku. Akan tetapi celakalah Yudas, yang oleh karena dia
Kena report ya, Bang Juna ya. Ya, Bang Juma, Report dan siapa sih suka-suka mereport? Nah, Ntar dulu berarti gua menang ya. Ntar dulu Kak. Kamu mau nanya lu Kak. Siapakah manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang pernah dibawa oleh iblis? Siapa namanya Kak? Yesus. Yesus. Waktu Yesus dibawa oleh iblis yang berkuasa siapa Kak? Ya Yesus lah. Gimana sih? Loh, masa yang terbawa berkuasa? Ya kalau cuma dibawa doang 2-3 meter itu nggak ada pengaruhnya Jauh. di TPS kecuali Yesus digebukin. Bentar dulu, ini bahasa kalau cuma Indonesia. gini hasilnya menunjukkan. Itu dengerin kan cuma dulu. diajak 2-3 meter untuk menunjukkan itu nggak Bukan. masalah nih. Dengerin Gimana dulu sih, lu? Matius 4 nomor 8 sampai 10 di sana. Iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Jauh loh itu Emang perjalanannya. kalau dibawa emang kenapa sih? Nah, kenapa? maksud saya, Masalahnya apa? ntar dulu, lu kan, saya belum selesai. Kalau Yesus dibawa oleh iblis, artinya iblis pernah menguasai Yesus. Itu Betul bukan itu. menguasai namanya. Yang melempar iblis dari surga sehingga iblis nggak bisa naik lagi ke surga sampai hari ini, siapa yang lempar? Kan Oke Yesus lah, yang kalau- lempar. Ada Iya, nggak? tapi ini kan Ada nggak? Ini saya pakai data loh ya, jangan dibantah loh datanya Kak. Sekarang saya tanya, iblis bisa ke surga nggak sekarang? Dengerin dulu, Iblis saya bisa belum. ke surga. Jangan buru-buru ke surga dulu. Ini di dunia dulu, gitu loh ya. Sabar dulu. Jadi iblis itu pernah membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Yang namanya terbawa. Masa ada iblis membawa Tuhan? Ini menurut akal sehat nggak nih? Kalau ada iblis membawa Tuhan? Gitu loh. Baik, izinkan Silakan. saya menjawab ya, celeng bes ya, Ya. gini celeng. Memang siapa namanya? Bang. Ini kamu sih bilang cewek. Biar Bang Hadi, biar nggak apa-apa Bang Hadi, sabar. Sebentar dulu. Kan Bang Handi celeng bes kan? Nggak apa-apa Bang Handi, ini kan Ya, pemakan nggak apa-apa. celeng. Saya mau Sperma bapaknya yang masuk ke rahim ibunya yang berasal dari saripati celeng, makanya dia jadi orang. gitu seperti ya. Allah yang menyesatkan di GS 14 ayat 4 tadi. Udah, turunin, Gitu saya jawab. turunin Nggak bisa binatang ini, diskusi. turunin. Kenapa Binatang kalian? ini turunin binatang yang dientot sama babi mamanya sampai dia Jangan lahir. terpancing banyak Pak. Turunin, nggak apa-apa. Orang binatang kayak gitu ngapain dihargai? Nggak apa-apa. Tadi kan dari tadi saya bilang. Kalau sudah menghujat Allah nggak masalah, Iya, saya nggak betul. takut. Menghujat Bang Handi nggak masalah, nggak apa-apa. Menghujat pribadi nggak apa-apa. Penting jangan menghujat Allah. Ya, jadi saya lanjut materi saya Bang Handi ya. Iya siap. Markus 14 nomor 21, Matius 26 nomor 24. Kata Yesus, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah Yudas yang olehnya Yesus diserahkan. Adalah lebih baik bagi Yudas itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kenapa Yesus mengatakan kata ini? Kenapa? Padahal Yudas ini adalah orang yang paling berjasa untuk Kristen. Tanpa Yudas berkhianat, Kristen tidak punya sembahan. Tanpa kemudian iblis masuk merasuki Yudas, Kristen tak akan punya cara untuk menebus dosa-dosanya. Maka sejatinya orang Kristen itu adalah saudaranya setan, anak-anak setan. Karena dengan karya bapaknya yaitu iblis yang merasuki Yudas, dan juga karya bapaknya yaitu Yudas yang mengkhianati Yesus, maka kemudian Yesus itu digantung di atas pohon. Akibat daripada Yesus digantung di atas pohon, hasil daripada hasil daripada karya iblis, maka anak-anak iblis hari ini memiliki sembahan yang mereka sebut dengan Yesus. Maka Kristen harus berterima kasih kepada iblis. Kristen harus berterima kasih kepada Yudas. Kristen harus berterima kasih kepada mereka imam kepala mahkamah agama yang melakukan kejahatan dengan membuat tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Tanpa kejahatan iblis, tanpa kejahatan Yudas, tanpa kejahatan imam kepala mahkamah agama, Kristen bisa apa? Kristen bisa apa?
Siapa yang akan mereka sembah? Siapa yang akan mereka persembahkan sebagai penebus dosa mereka? Siapa? Yesus. Atas berkat siapa? Iblis. Atas supaya siapa? Yudas. Maka agama Kristen harus memproklamirkan ucapan terima kasih kepada pahlawan mereka, yaitu setan yang bekerja sama dengan Yudas dan para orang-orang ahli kitab. Itu jelas itu. Jadi yang mereka sembah adalah buah karya dari setan. Yesus kalah dari setan. Seperti itu. Silakan. Oke. Ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, iblis nggak bisa ikut naik ke surga. Kenapa iblis nggak bisa naik ke surga? Karena dari surga iblis sudah dianggap anjing sama Yesus. Ketika Yesus melempar iblis dari surga ke bumi, katanya, anjing, turun kau. Dan ketika ketika iblis sudah dilempar ke bumi, dia nggak bisa naik lagi. Makanya ketika Yesus naik ke surga, iblis nangis dengan seluruh antek-anteknya, termasuk si Juma. Nangis dia. Karena kenapa? Karena Juma pun nggak bisa naik ke surga, dengan sama kayak bapaknya si Lucifer. Lucifer dengan anaknya, Juma anaknya, Lucifer bapaknya, nggak bisa naik ke surga seperti Yesus. Bentar lagi juga kami mau rapture. Yesus sudah mau datang, kami diangkat ke surga. Kembali lagi si Juma dengan si iblis ini sama nasibnya, tinggal di bumi. Makanya Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, aku dari atas. Dan Yesus juga berkata, ayatnya luar biasa, tidak ada seorang pun yang telah tidak ada seorang pun yang telah naik dari surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi Yesus ini naik ke surga, turun naik nih bebas. Tapi kalau si iblis itu buangan, dilempar dari surga. Kata si Gabriel, kurang ajar, turun kau. Turun di iblis dengan 3/4 pasukannya. Dan ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, iblis juga pengen naik ke surga. Karena di bumi ini kan semua kan tahu sendiri, banyakkan sampah. Di neraka apalagi, di jurang maut, itu api semua. Jadi sampai kapanpun iblis tidak bisa naik ke surga, karena di surga dia udah dianggap anjing. Nah sama nih nasibnya nih, kayak si Juma nih. Ini nggak bisa ke surga nih si Juma ini. Jangankan ke surga, dia akan turun ke jurang maut. Nah kami, puji Tuhan, Bang Juma, Yesus akan menjemput kami naik ke surga, kamu tinggal di bawah. Masuk neraka lah kamu. Udah, kau bantai tuh, cok. Oke, baik. Jadi, saudara-saudara sekalian, wakil Kristen ini mengatakan bahwasanya iblis itu tidak berhasil ke surga. Hanya orang tulul yang berbicara seperti itu. Iblis itu sudah tahu tempatnya di neraka. Dia sudah rida terhadap neraka akan dirinya, baik di dalam Bible, kitabnya orang Yahudi, maupun di dalam Al-Quran, bahwa iblis itu adalah penghuni neraka. Sudah final. Sudah final. Kalau iblis aja sudah final menjadi penghuni neraka, bagaimana pengikutnya? Nah sekarang pertanyaannya muncul. Iblis bukan mau ke surga, iblis sudah memiliki tempat di neraka. Maka iblis kemudian saat ini hanya mencari pengikut, bukan mau berusaha ke surga. Iblis sudah tahu dia bakal ke neraka, maka dia punya misi di atas muka bumi ini, mencari pengikut. Pertanyaan muncul, siapa yang menerima karya iblis di atas tiang pohon? Siapa yang berkongko-kongko dengan usaha, dengan upaya, dengan doktrin dan dogma agar pembunuhan yang dikaryai oleh iblis di atas tiang salib itu diimani sepenuh hati, dijadikan sebagai aliran kepercayaan bahwa orang selamat karena matinya Yesus di atas tiang pohon. Itu agama apa itu? Siapa yang kemudian menerima hadiah dari setan itu? Siapa? Islam tidak mau menerima karya iblis di atas pohon. Tidak mau. Nah sekarang ada nggak agama lain selain Kristen yang menerima karya setan di atas tiang salib? Tak
ada kan? Hanya Kristen, orang Yahudi menolak. Hanya Kristen yang menerima karya iblis di atas tiang salib. Maka Al-Quran mengatakan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang Kristen itu penolong-penolong setan untuk mendurhakai Tuhan pencipta alam semesta. Itu kata Al-Quran. Apa buktinya? Apa buktinya? Tolong dengarkan saya 1 menit. Apa bukti kebenaran Al-Quran bahwa Kristen adalah saudaranya setan yang menolong setan untuk menyesatkan anak manusia? Ini buktinya. Yesus dirasuki Yudas. Siapa yang merasuki? Apa? Yudas dirasuki oleh iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus dibunuh. Apa tujuan iblis membunuh Yesus? Apakah agar manusia selamat? Atau agar iblis menyesatkan manusia dengan menjual tragedi penyaliban itu sebagai unsur penebusan dosa kepada manusia-manusia yang bocor halus otaknya? Tentu tujuan iblis merasuki Yudas agar supaya Yudas berhasil dibunuh, dan atas pembunuhan kepada Yesus, iblis kemudian berkarya menjual karya itu, bahwa yang tadinya binatang yang harus mati untuk menebus dosa dirubah menjadi Yesus yang mati harus menebus dosa. Maka orang-orang yang tak berakal tapi berotak menerima ajaran iblis itu, bahwa matinya Yesus di atas tiang salib adalah penebusan dosa-dosa kita. Tuyul. Itu bukti. Iblis merasuki Yudas agar Yesus dibunuh. Berarti yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Siapa yang menuai? Siapa yang panen? Siapa yang berterima kasih? Siapa yang gembira? Siapa yang bertepuk tangan atas berhasilnya iblis membunuh Yesus? Siapa? Hah? Itulah dia yang mengatasnamakan Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Itulah mereka, orang-orang yang berbahagia atas berhasilnya iblis membunuh Yesus. Karena kalau iblis tidak berhasil membunuh Yesus, Kristen nebus dosa pakai apa? Untung iblis berhasil. Andai saja iblis tidak berhasil membunuh orang di atas tiang salib, Kristen bingung, gimana caranya menebus dosa ya? Gimana ya caranya dosa kita ini diampuni ya? Kristen bingung. Jadi karena iblis berhasil membunuh Yesus di atas tiang pohon, maka orang-orang Kristen yang berbahagia atas karya iblis itu. Jadi kesimpulannya, setan alias iblis adalah pahlawan yang berjasa bagi orang Kristen. Maka yang masuk ke neraka bersama dengan iblis adalah yang percaya akan karya iblis. Siapa itu? Kristen. Maka hanya ada satu kata untuk mereka: tenggelamkan. Silakan Anda bantah. Oke, saya heran ya, si Juma ini ngomong ini berdasarkan kuasa siapa ya? Menurut saya dia ini nggak punya Tuhan. Tuhannya nggak pernah menyatakan diri kok. Makanya dia ini berbicara berdasarkan dirinya. Nanti ditenggelamkan, mati, nangis, masuk neraka. Kau tuh nggak punya Tuhan. Mana Tuhan kau? Bapa itu bukan Tuhan kau. Kau itu berbicara atas dirimu sendiri. Karena kau tuh nggak punya Tuhan. Kau ngoceh-ngoceh, ntar tabrak mobil meninggal, ya kan? Tabrak truk meninggal. Kalau Yesus itu udah bangkit dari kematian, yang membangkitkan Roh Kudus, bukan Tuhan kau yang ngebangkitin. Tuhan kau tuh nggak pernah ada menunjukkan kuasanya sedikit pun. Kau nggak punya Tuhan, ngoceh-ngoceh mau ngelawan Yesus, nanti dibunuh sama Yesus, masuk neraka kau. Gimana sih manusia sesat ini, susah kali diajarin. Udah nggak punya Tuhan, ngomongin iblis. Emang iblis bapak kau? Bapak kau tuh iblis. Katanya punya Tuhan, Tuhannya juga nggak pernah kelihatan. Gimana wujud Tuhan? Kayaknya yang baru kali ini si Luka nangis. bilang, bang, kalau betul menangis apanya? Ya bantah. Siapa yang menerima karya Kamu iblis tuh nggak punya Tuhan, Juma. Kamu itu
Enggak, saya Jangan tak. nangis, jangan nangis dong. Itu bangkit dari Bantah, kematian, yang bantah, bangkit itu siapa? bantah. Siapa yang menerima Yesus karya sudah iblis di bangkit, atas sudah tiang? bangkit. Ya, sekarang saya tanya, Yesus Main report lagi nih orang-orang, kenapa sih? Iya, di report lagi tuh. Ya apa ya. Lawan dengan ilmu. kalah kan Juma sama saya. Bukan main report dulu, utar dulu gak? Ini sudah pertanda, Lawan dong dengan ilmu. sudah Jangan main, pertanda bahwa jangan main bohong. Lawan Ya, dong dengan ilmu. ya kan saya jangan bilang main siapa yang report. membangkitkan Yesus dari kematian? Duh, ini jangan sini orang ini si Luga. Ntar dulu gak? Nah, dia menang. Supaya Bang Luka ini dia. Makanya saya berdoa dari Iya, benar ada lagi seru tuh. Siapa yang main report ya? Yang gentleman dong. Makanya. Kalau aduh ini berisik juga nih Pak Jangan Ko. dilawan. Tuh. Yang melawan Yesus itu kamu gak? Yang melawan Yesus itu kamu. Yang mau pesan skincare, akunnya aku besarin ya. Ini Sadli Store, ada keranjang kuningnya. Terima kasih. Ya. Ini kulihat Luga nangis. Nangis dia. Allahu Ini Akbar. Pak Go ini kok berisik bang, dimatiin dulu aja. Jaringan beliau kayaknya ada merah. Iya itu. Al-Quran mengatakan Udah 2 Bang kali Luga, kau jatuh. innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari Kita tiktokan jahannam aja ya. Kita tiktokan aja ya. fiha. Oke, ulaika hum Yesus syarrul bariyah. Ini Al-Quran yang mengatakan Yesus bangkit dari kematian, kalian itu siapa di yang bisa neraka. lawan? Yesus apa Al-Quran mengatakan kalian di Bangkit dari neraka. kematian, siapa yang Yesus bisa juga lawan? mengatakan kalian Yesus- di neraka. Hei, Yesus sudah bangkit dari kematian naik ke surga, siapa yang bisa lawan? Siapa yang bisa bangkit lawan? dari kematian itu tanda angkatan jahat. Tandang kata, kok naik ke surga jadi orang jahat ya, ada aja. Siapa bilang dia Orang naik ke surga, dia naik ke langit. Dia naik ke langit, bukan naik Duduk ke di sebelah surga. kanan Bapak, woi. Ya, kata siapa? Duduk Kata di siapa sebelah dia kanan duduk di Bapak sebelah? itu bukan di langit. Kata siapa? Ajaran dari mana Kata siapa lagi? dia duduk di Yesus sebelah kanan? itu duduk di sebelah kanan Bapak, itu yang ngomong Yesus. Di mana Yesus itu dia berbicara dengan kuasa dan kebangkitannya. Kau ngomong berdasarkan kuasa apa yang dukung kau? Kuasa apa Yesus yang dukung kau mengatakan ngomong? Di Orang gak ada dalam mujizat Matius kok. 12, Yesus berkata di sana dengan sangat jelas bahwasanya angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda pun kecuali tanda Gak bangkit nyambung. dari hari ketiga. Ditanya Yesus bangkit dari bangkit Yesus dari kematian, berkata, siapa yang bisa lawan? tanda untuk Mute lagi, angkatan jangan jahat di-mute. yaitu bangkit pada hari ketiga. Sesat lagi nih, gak ada Yesus dalil. mengatakan, Matius- Ngomong jangan berdasarkan diri kau. Matius 12 nomor 38 sampai Berdasarkan nomor diri kau, ada 40. ayat Kubacakan. yang mana? Kubacakan. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu." Yesus menjawab, "Angkatan jahat ini, angkatan penghuni neraka ini, dan angkatan tidak setia ini yang menganggap Taurat itu sampah, menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, bangkit pada hari ketiga." Artinya siapa yang percaya bangkit pada hari ketiga, dia masuk dalam kelompok, dalam golongan Iya, duduk sebelah angkatan kanan jahat Bapak dan dia. angkatan tidak setia. Angkatan jahat menurut Yesus dalam Matius 13:50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam berakhir. Udahlah Juma lu bertobat aja lah, kelamaan lo. Kita gelamkan pula nanti. Nangis dia, si Luga, nangis dia. Wasrah dia. Asli nangis ini Bang Luga. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang menggunakan akal sehat akan Ngapain tahu sih debat siapa berpepet yang bangsa air? siapa yang menerima karya iblis
di atas tiang pohon. Siapa yang menerima karya iblis Udah itu? bang, Juma udah naik ke surga, kau masih Itu doanya andalannya. Andalannya naik ke Nabi surga Muhammad terus. bisa bangkit kok. Angkatan jahat menerima Yesus bangkit pada hari ketiga. Murid-muridnya tidak menerima itu. Baca Matius 24. Matius 24 ya. Ya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa murid-muridnya kemudian tidak percaya akan kebangkitan itu, nggak percaya dia. Lukas 24. Iya, malah dikira hantu. Iya betul. Murid-muridnya tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Yang percaya atas kebangkitan Yesus itu hanya angkatan jahat, dan ternyata kamu bagian daripada angkatan jahat itu. Ketawa dia. Nangis ketawa. Allah Akbar. Silakan teman-teman Aduh, yang mau makin menambah neraka lagi, kau. silakan. Yang penting malam ini Luga nangis. Lagian kalau ada orang pernah mati. Kau sudah anggap itu. Ini kira-kira akal sehatnya kemana ya? Ada orang pernah mati dikatakan Tuhan. Ini akal sehatnya kemana ya? Dimatiin oleh tentara Romawi, dibilangin Tuhan. Kan Yesus kan bangkit pakai kuasa siapa emang? Yesus kan bangkit pakai kuasa sendiri. Bantu jawab, Kalau Bang ini Luka. bangkit Ini dengan bantu kuasa jawab, Bang Luka. sendiri, berarti dia Tuhan. Ya, lu diam dulu aja, lu diam dulu, ada yang mau jawab Kan ya. Yesus kan bangkit dengan kuasa sendiri. Ya udah, lu diam dulu, ada yang mau bantu kau, diam dulu. Ya silakan Bang Murah. Oke, saya bicara sedikit. Ya, suara Yesus saya pergi ke surga tuh ada dalilnya dia menyediakan tempat di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Itu untuk muridnya yang bersunat. Jangan banyak cerita. Ya. Tapi katanya kan untuk Anda kalau menanyakan untuk menanyakan dalil kan? Itu Iya, tulisnya di tapi situ. itu janji Yesus untuk Bani Israel muridnya, bukan untuk Kristen. Dengar dulu bunyinya. Iya, dengarkan bunyinya. Silakan Anda bunyikan, silakan. Apa bunyinya? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, so aku Mu di situ siapa? menyediakan tempat. Mu di situ siapa? Hah? Mu di situ siapa? Semua. Ya, Bani Israel. itu murid-muridnya yang tidak makan babi, yang tidak menyembahnya, yang menganggapnya rasul. Yang jelas ini dalilnya Yesus pergi ke surga. Enggak ada Yesus ke surga. Kau potong jari-jarimu semua kalau ada Yesus naik ke surga, enggak. Dia hanya menyatakan dan dinyatakan naik ke langit. Ke Uranon. Dia bukan ke surga, dia ke langit. Enggak ada itu Yesus ke Surga itu surga. paradiso. Tahtanya Yesus itu duduk sebelah kanan Surga itu Bapa. paradiso, Sebelah bukan kanan Uranon. Tahta gimana? Tahta apa lagi untuk Yesus? Udah dibunuh sama setan kok. Tahta lagi. Udahlah, jadi RT aja Yesus itu nggak pernah, Bang Luga. Jangan menghayal. Tuhan. Dia berasal dari Ya, semua kita ini berasal dari Tuhan. Tak ada yang tidak berasal dari Tuhan. Semua manusia ini berasal dari Tuhan. Apa ini? Luga kenapa pergi? Siapa yang nurunin Luga? Terpental mungkin. Oh, terpental. Naikkan dulu Pandi Ahmad saat beliau mau promo akunnya, habis akunnya. Siapa namanya? Pandi Ahmad, orang gantengnya Kendari. Belum ada. Silakan request. Kok bisa? Tunggu. Apa nama akunnya, Dek? Paul. Ya, itu betul. Ya? Iya. Seram kali namanya.